Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Depan Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bau sekali busuk, teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu lagi ya dengan saya Fadila Madani, dan seperti biasa ditemani dengan Mas Indra. Dan malam hari ini saya berada di satu lokasi, dan ini tuh saya dekat dengan seperti sel tahanan, Mas, tapi itu zaman Belanda gitu. Nah, ini kita berada di seperti perkebunan warga ya teman-teman, karena memang dulunya ini dijadikan benteng pertahanan, Mas, tapi sekarang tanahnya sudah dibeli gitu ya, Mas ya. Nah, jadi benteng pertahanan itu di tempat ini ya teman-teman, tapi bekas penjaranya, selnya itu bukan di sini ya teman-teman, karena tempat itu ditutup dan udah sangat sempit tempatnya, karena penjara zaman dulu itu sempit sekali, Mas Indra. Itu pun katanya apa ya, sekarang udah gak bisa, misalnya kita mau masuk pun udah gak bisa teman-teman, karena memang terjaga banget, seperti udah menjadi cagar alam gitu, Mas. Intinya tempat-tempat yang memang kayak dihargai gitu teman-teman, jadi nggak sembarang orang bisa masuk, tapi ada juru kuncinya, Mas, karena di situ nggak cuma hanya sel ada ya, Mas ya, di situ banyak sekali kayak apa itu yang kayak di benteng pendem itu, apa yang panjang banget itu loh, Mas, apa itu yang tembak itu loh, Mas, yang panjang banget yang ya seperti seperti teman-teman, dan itu pun udah tinggal hanya separuh aja, Mas, gitu, karena ya udah kemakan dengan usia ya teman-teman. Nah, seperti biasa lokasi memang yang kita jumpai seperti ini terus ya, Mas ya, jadi kalian jangan kaget teman-teman ya, namanya kita di Indonesia tidak luput dengan budin ya, Mas ya, dengan singkong teman-teman. Nah, di sini yang bikin saya menarik teman-teman, jadi banyak sekali warga yang melihat arwah-arwah para itu ya, Mas, yang ada di dalam sel itu kan katanya sampai meninggal di dalam tahanan ya, Mas ya. Nah, itu arwah-arwahnya sampai minta tolong gitu teman-teman, dan kerap juga warga mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyiksa gitu, Mas ya. Dan gak banyak juga warga yang dengar ada suara seperti tentara kayak mau jalan gitu, baris gitu, Mas. Nah, ini ceritanya seperti yang ada di benteng pendem teman-teman. Jadi itu malah siang, Mas. Kalau siang, kalau yang lagi didengerin ya kayak dengar ada suara tentara pada baris gitu. Tapi kalian di sini malam. Tapi kalau siang saya kurang tahu lagi, saya merinding banget teman-teman. Dan tiba-tiba hawa jadi ngantuk karena memang di sini hawanya dingin karena nggak pernah dijamak sama manusia, jadi dingin banget teman-teman. Nanti kita penelusuran agak ke sana aja ya, Mas ya, karena kalau di sebelah sana itu udah kayak jurang, Mas, gitu. Ada kali juga di bawah. Nah, kali itu juga katanya untuk pembuangan para tahanan-tahanan ataupun dari pribumi kita yang mati disiksa gitu teman-teman, dan budak-budak seks gitu ya, Mas ya. Menarik juga sih kalau kita ke bawah ya, Mas ya, tapi saya sudah diwakasin tidak boleh ke situ teman-teman, karena memang terjal juga, sangat terjal, Mas, ke bawah sana ya, Mas ya. Sudah mendengar kayak ada suara benda yang jatuh sangat kencang tadi, masih terdengar.
seperti besi yang dijatuhkan ya Mas ya ke kayak ke batu gitu ya Mas ya. Jadi benturannya sangat kencang teman-teman. Kalau besi dijatuhin ke tanah pasti dia bunyinya tidak sekeras ini. Astagfirullahaladzim. Ini kesini atau kita ke atas Mas Indra? Mana? Kesini? Sini Mas. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Mas Indra, kita dihadang Mas. Ini ada apa? Satu perempuan Belanda ini ya Mas, tapi tanpa kepala. Tanpa kepala. Bajunya putih, sedengkul, rambutnya pirang, matanya sedikit biru, tapi dia tanpa kepala Mas, dan kepalanya ditenteng. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mungkin dia nggak bisa jawab pertanyaan saya Mas ya. Salam saya. Ininya di sini saya mau minta izin aja. Astagfirullahaladzim Mas. Kepalanya udah putus tapi dia masih meneteskan air mata Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Mungkin yang terlihat hanya itu Mas, gumpalan asap, bukan sosok Belanda yang kesesakan. Kalau nggak percaya coba aja Mas. Mas Indra lihat kan? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya Liroh. Ya Liroh. Assalamualaikum. Banyak sekali minta tolong Mas Indra. Mas Indra, tolong baca Al-Fatihah 7 kali dalam hati ya teman-teman juga yang ada di rumah, karena ini ternyata banyak sekali arwah yang minta tolong Mas. Karena mungkin ini tempat untuk pembantaian ya Mas ya. Banyak arwah yang berjatuhan di sini Mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mabujud, saya mau melihat seperti apa. Bau sekali bangkai. Bau sekali bangkai Mas Indra. Bau sekali busuk. Astagfirullahaladzim. Keluar. Ya Aliroh, silahkan tunjukkan wujud kalian. Siapa yang sedang merintih kesakitan ini? Apa yang kalian rasakan dan apa yang terjadi sama kalian sebelumnya? Coba keluar, saya ingin tahu. Hadir, keluar. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Depan Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bau sekali busuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Mas. Wajah-wajahnya. Astagfirullahaladzim. Bau sekali teman-teman. Tapi saya tidak bisa tutupan terus seperti ini ya Mas ya. Kita harus menghargai ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Ini pribumi nih Mas. Ini kayak orang luar Mas, ini yang ini nih. Kelihatan dari wajahnya. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi sama kalian sehingga kalian seperti ini? Astagfirullahaladzim. Penyiksaan. Siapa yang disiksa? Kamu? Bukankah kamu orang luar? Kamu orang Belanda. Kenapa kamu seperti ini? Kamu mengkhianati mereka. Kamu membantu pribumi sini, membantu mengasih makan, tapi sama komandan kamu ketahuan, lalu kamu dipenjara. Astagfirullahaladzim. Ini yang pribumi yang ini Mas. Lihat dari bajunya, ini dari wajahnya, ini udah kelihatan ini orang luar. Dalam penyiksaan, di dalam penjara itu kalian mendapatkan penyiksaan yang sangat hebat. Astagfirullahaladzim. Muka disiram air panas. Bapak yang ini, kamu? Astagfirullahaladzim. Yang ini disiram air panas juga teman-teman. Yang ini dia di itu Mas, ditempelin besi panas ke wajahnya.
Astagfirullahaladzim. Lihat muka-mukanya teman-teman, jadi kebanyakan itu di muka sama di leher. Mereka ngincarnya pasti di bagian kepala ya teman-teman. Kalau orang Belanda menyiksa Indonesia ya mas ya, atau mutilasi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Di dalam penjara kalian membunuh sesama. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian membunuh sesama? Kalian mengalami kelaparan yang hebat. Bukankah mereka mengasih makan walaupun hanya dengan sepotong roti atau sepotong singkong dan ubi jalar. Astagfirullahaladzim. Kalian diberi nasi, diberi sayur, tapi Allahu Akbar, ya Allah, ya Tuhan mas. Dia ada nasi, si Belandanya tuh ngerampas dari pribumi ya mas ya, hasil panen, dikasihkan makan ke para tahanan ini ya, napi-napi lah ya bahasanya ya mas ya. Tapi itu udah dikencingin, udah diberakin mas. Jadi gimana mereka mau makan? Jadi kalian sepakat untuk memakan sesama, untuk mengganjal perut kalian. Bapak menyayat bagian pahanya si orang ini yang ini. Saya nggak bisa nanyain dia mas, dia nggak mungkin maksud bahasa saya. Terus yang ini di bagian apa? Samping perut bapak. Astagfirullahaladzim. Kenapa bapak di penjara? Astagfirullah. Bapak melindungi istri yang mau dijadikan budak seks. Bapak tidak terima. Lantas bapak diseret, disiksa, habis itu dimasukkan ke dalam penjara. Astagfirullahaladzim. Sepotong roti atau singkong pun gak dikasih. Malah dikasihnya nasi dan sayuran. Tapi itu udah dikencingin dan diberakin. Bahkan diludahin juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah mas. Kejam sekali. Dia membela, membantu orang pribumi ngasih makan gitu ya. Ketahuan. Jadi bernasib sama seperti bapak ini. Kalian megangin perut karena merasa kelaparan. Jadi memakan sesama. Astagfirullahaladzim. Hah? Kalian mending mati kelaparan dan makan sesama manusia daripada harus menerima siksaan yang begitu berat dan makan makanan itu. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya sama kalian, di bawah tanah ini apakah benar banyak jasad-jasad orang pribumi yang disiksa? Dan di bawah kali itu, jadi pembuangannya di kali sama di bawah tanah. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, dia sepertinya merasakan kesakitan yang hebat. Astagfirullahaladzim Mas Indra, lihat Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Astagfirullahaladzim, sakit. Tolong. Dia selalu berkata itu teman-teman. Waduh, gimana nih Mas Indra? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, dia rela memakan sesama agar dia tidak memakan makanan itu mas. Astagfirullahaladzim. Semoga husnul khotimah ya mas ya, arwah-arwah mereka yang memang gugur untuk membela Indonesia ya mas ya. Apalagi si bapak ini, dia membela istrinya, tidak terima istrinya menjadi budak seks orang Belanda ya mas. Dia orang Belanda ingin membantu orang pribumi ngasih makan, malah ketahuan mas. Astagfirullahaladzim. Ternyata penyiksaan zaman itu sangat pedih ya mas ya. Bahkan mereka mengorbankan diri mereka untuk membela orang yang kita cintai mas Indra. Astagfirullahaladzim. Saya tidak akan mencari tahu banyak tentang apa yang kalian rasakan, karena itu hanya baik, karena itu hanya akan membuat kepedihan. Astagfirullahaladzim.
Ya saya tahu rasa sakit dan pedih, pengkhianatan juga. Saya tahu itu tidak akan bisa, iya tidak akan bisa hilang. Sekarang saya hanya bisa mendoakan bagi kalian yang telah gugur untuk membela negara kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, Mas Indra. Amin. Astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata di tanah yang ditanemin tumbuh-tumbuhan inilah jasad mereka itu ditanam-tanamkan, Mas, dulu-dulunya. Di kali itu pun banyak sekali jasad yang dibuang, teman-teman, karena banyak sekali yang meninggal di dalam penjara. Bagaimana mau makan ya, Mas? Mungkin makanan basi, kalau lapar bisa saja terpaksa dimakan ya, Mas. Lah ini udah dikencingin, diberakin, terus diludahin. Mereka rela mati kelaparan, bahkan memakan sesama manusia, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sungguh kejam penyiksaan di zaman itu ya, Mas ya. Kita manusia, kita sesama manusia, teman-teman, di zaman yang udah merdeka ini, kita hanya bisa mendoakan bagi pribumi kita yang telah gugur untuk membela Indonesia ya, Mas ya. Semoga hal itu tidak akan terjadi di suatu saat nanti ya, Mas ya. Teman-teman, ambil pelajaran dari semua ini ya, kutip hal baiknya, yang buruk kita buang jauh-jauh. Mungkin penelusuran saya anggap ini berhasil, ini selesai karena sesuai dengan target ya, Mas ya. Ini saya tutup dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas.